Kami sungguh bersyukur Bapa, kami boleh berbangga, kami boleh bersuka cita. Kami punya Bapa yang baik, sangat baik, amat baik buat kami. Bahkan aku berdoa Tuhan, setiap kami bukan hanya menyanyikan pujian ini, tetapi ini adalah sebuah pengakuan yang keluar dari hati kami. Karena setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini mengalami kebaikan-kebaikan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kau memberkati Tuhan, memberkati anak-anak yang sudah melayani, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Dan juga setiap kami anak-anak-Mu yang dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat Engkau sediakan buat kami Tuhan. Bahkan kami percaya dalam ibadah ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap kami bersama dengan Tuhan diberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Dan juga setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Engkau juga jamah dimanapun anak-anak-Mu berada. Sekarang kami yang dengarkan isi hati Tuhan, Engkau juga yang bantu kami, urapi kami semua tidak terkecuali. Supaya kami boleh menangkap jadi pesan-pesan-Mu buat kami. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya. Sehingga apapun yang disampaikan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, sekali lagi urapi setiap kami tidak terlewatkan, setiap pribadi diurapi di jamah Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan, tema khotbahnya adalah iman. Ya, boleh dibuka multimedianya. Sebuah topik yang sangat penting, bicara tentang iman. Kita seringkali ngomong, tapi harus diakui ada beberapa atau bahkan banyak anak Tuhan yang kurang ngerti tentang definisi iman atau konsep iman yang benar. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk fokus konsentrasi, karena kita mau belajar sama-sama tentang definisi atau konsep iman yang benar. Karena orang kalau punya konsep iman yang salah, itu bahaya. Beberapa kali Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Waktu saya tanya, kenapa enggak ke gereja lagi? Saya pikir kecewa sama gembala, saya pikir kecewa sama orang Kristen, sama pengerja, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ternyata tidak. Mereka bilang kecewa sama Tuhan. Wah, saya kaget. Kok bisa kecewa sama Tuhan ya? Terus mereka berkata, iya, saya sudah beriman. Tapi Tuhan gak kasih yang saya mau. Loh, salah, konsep imannya salah. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar, mungkin khotbahnya atau firman Tuhannya berbentuk pengajaran, bukan khotbah. Kita akan lihat dulu, Lukas 8 ayat 18, ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Jadi kenapa iman penting? Karena nanti Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, yang Tuhan Yesus cari adalah iman. Bukan berapa banyak uang kita, bukan berapa banyak mobil kita, bukan berapa besar rumah kita, enggak. Tapi yang Tuhan tanya adalah, adakah iman di muka bumi ini? Saya membayangkan ya, enggak cuma nanti kalau Tuhan datang. Tapi kalau sekarang Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan berkeliling dari depan ini, kan termasuk saya dong ya. Dari depan ini sampai ke belakang, dari kiri sampai ke kanan, dari ujung ke ujung Tuhan Yesus keliling, terus Tuhan periksa setiap kita. Apakah Tuhan Yesus akan menemukan iman dalam hidup kita? Ya yang tahu jawabannya cuma Tuhan Yesus dan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tapi kadang-kadang kita juga ngerti definisinya salah.
Jadi yang tahu cuma Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pas keliling hari ini, siang hari ini, apakah ia mendapat sesuatu yang tidak dilihat? Nah, seringkali orang Kristen salah definisi, salah konsep tentang iman. Contoh, ini contoh yang paling gampang. Ada orang, ya saya minta maaf sebelumnya, ada orang penghasilannya tidak lebih besar dari UMR, tapi jalan-jalan ke mall, itu di Alam Sutra banyak mall, di Gading Serpong, di BSD, dan seringkali kalau kita jalan-jalan ke mall, ada mobil yang dipamer. Ada orang yang UMR-nya, penghasilannya nggak lebih dari UMR, terus ngelihat ada mobil harganya lebih dari 1 miliar, terus dia pengen, dia ingin, dia harapkan, dia kehendaki. Terus ingat ayat ini, Ibrani 11 ayat 1. Ingat ada pendeta khotbah, ada pendeta bersaksi. Oh, aku praktekin, aku tumpang tangan, aku imani, aku doa keliling kalau perlu. Dapat nggak? Dapat nggak? Kalau Tuhan tidak berkehendak ya nggak bakal dapat, babak belur. Dan itu yang membuat banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Kenapa? Salah ngerti tentang iman. Mereka berpikir dasar dari segala sesuatu yang dikehendaki. Tapi harus tahu dong, yang menghendaki siapa dulu? Yang mengharapkan siapa dulu? Yang menginginkan siapa dulu? Bukan keinginan manusia, apalagi kedagingan. Jadi banyak tuh orang akhirnya kecewa sama Tuhan gara-gara salah definisi, salah konsep soal iman. Kelilingin mobil mewah, kelilingin rumah mewah, bahkan kalau ada yang naksir sama cewek, kelilingin rumahnya biar dia jatuh hati. Doain biar dia mau sama aku. Kalau kita jadi cowok, nggak bisa jaga diri, nggak bisa merawat diri, nggak pernah mandi, ya nggak ada yang mau lah. Kalau akhirnya cewek itu mau, kasihan cewek itu. Jadi kita mau sama-sama belajar. Iman itu apa sih? Nah kita lihat dalam Ibrani 11, ayat 1 sampai 40, itu bicara tentang tokoh-tokoh iman. Yang paling kita kenal ada Abraham. Selain itu ada Nuh, ada Daud, ada Musa, ada Yosua, dan sebagainya. Tokoh-tokoh iman. Nah saya mau rangkumkan saja, walaupun saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara baca Ibrani 11 secara keseluruhan. Saya mau rangkumkan saja, waktu kita membaca tokoh-tokoh iman itu, saya mau katakan, inisiatifnya itu dari Tuhan. Keinginannya itu dari Tuhan. Kehendaknya itu dari Tuhan. Tidak ada yang inisiatifnya dari manusia. Contoh, Nuh ada niat nggak bangun bahtera? Nuh ada niat nggak bangun bahtera? Nggak ada. Tuhan yang suruh. Kehendaknya, inisiatifnya harus dari Tuhan. Musa ada niat nggak membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Nggak ada. Niatnya, keinginannya, kehendaknya, cita-citanya dari Tuhan. Nah, saya cuma sebut 2 nama aja. Tapi semuanya, ceritanya sama. Inisiatifnya, niatnya, kehendaknya, itu dimulai dari Tuhan. Jadi Tuhan yang mau bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang mau Nuh membangun bahtera. Inisiatif awalnya harus dari Tuhan. Jadi kalau ada yang berkata, mau apapun, imani nanti dapat. Sorry saya mau ngomong, ngaco. Karena manusia pada dasarnya, manusia punya human sinful nature. Keinginan-keinginan manusia umumnya tidak bertanggung jawab. Jadi keinginan-keinginannya pasti untuk memuaskan dirinya sendiri. Makanya Tuhan berkata, hati-hati loh dengan keinginan manusia itu.
Seorang rasul yang terkenal, Rasul Paulus, sampai mengatakan, kalau boleh, kehendak bebasnya dicabut aja. Karena kehendak bebas manusia, tendensinya, proyeksinya biasanya dosa. Nah, kalau ada yang ngajarin, ada yang ngotbahin, apapun keinginan Bapak Ibu Saudara, imani. Sorry ye, pinjam kata-katanya Pak Prabowo. Boleh dong ngomongkan, pemilu udah lewat. Sorry ye, salah itu. Salah. Iman itu bukan alat kita untuk memaksa Tuhan, bukan. Iman adalah energi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulang ya, iman bukan alat untuk memaksa Tuhan. Jadi kalau ada yang ngomong, imani, apa yang kamu ingini, imani. Waduh bahaya loh. Karena inisiatifnya harus datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi waktu kita menerima maunya Tuhan, waktu kita mendapat perintah Tuhan, aduh rasanya berat, rasanya gak mungkin, rasanya susah. Nah di situ iman bekerja. Ya mengerti kata Yes. Wah Yesnya masih lemes, berarti khotbahnya mesti panjang. Nah kita lihat dasar iman dulu. Dasar iman hidup bergaul erat dengan Tuhan. Hidup bergaul erat dengan Tuhan, aplikasinya ada 3. Nomor 1, jadilah orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu maksudnya apa? Melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan cuma yang gede-gede. Wah ini mau ujian, wah berdoa melibatkan Tuhan. Wah ada tender besar melibatkan Tuhan. Lagi sakit melibatkan Tuhan. Enggak. Tapi seluruh aspek kehidupan. Makanya setiap pagi sebelum melakukan segala kegiatan, kita membiasakan diri bersaat teduh. Saya kan, ya karena profesi, saya dipaksa jadi suka baca. Nah saya suka baca berbagai macam buku, nggak cuma teologi, tapi saya juga baca banyak biografi orang-orang sukses, orang-orang berhasil, orang-orang hebat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan luar biasa banyak-banyak orang-orang hebat itu, mereka seringkali diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang berat, keputusan-keputusan yang besar. Pemimpin-pemimpin organisasi besar, big company, pemimpin-pemimpin negara. Tetapi yang membuat mereka kuat, waktu saya baca cerita hidup mereka, setiap pagi mereka punya waktu bermeditasi. Apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, ternyata mereka mengatakan manusia butuh ada sebuah waktu kita menenangkan diri. Nah waktu saya baca itu keren juga ya. Lucunya orang Kristen yang pertama kali diajar kata meditasi itu sebenarnya orang Kristen. Bahasa Inggrisnya saat teduh tuh meditate. Malah orang Kristen sok-sokan. Bangun tidur, melek mata, langsung sibuk sekarapnya sendiri. Nah kita mau belajar bangun tidur, ambil waktu, kita bersaat teduh. Kita berdoa kayak Musa berdoa. Tuhan, kalau bukan Engkau yang pimpin aku gak berani Tuhan. Ada gak yang tiap pagi doanya kayak gitu? Atau malah, doa gak doa juga sama aja. Tabrak aja semuanya. Wah, bahaya loh. Nah, melibatkan Tuhan dalam hidup. Bergaul erat sama Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Puji Tuhan kalau kita rajin ibadah. Puji Tuhan kalau kita ikut ibadah-ibadah doa. Puji Tuhan kalau kita terlibat dalam komsel. Tapi juga mesti diingat, Tuhan juga rindu kita punya waktu berduaan sama Tuhan. Enggak rame-rame kayak gini aja. Tuhan rindu berduaan sama kita. Kita menaikkan doa-doa yang sangat private.
sangat pribadi. Kita nyembah Tuhan, kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan senang loh dengar kata-kata itu. Saya sebetulnya pengen nanya, tapi nggak usah nanya deh. Pengen nanya siapa yang saat teduh tiap pagi, tapi daripada ntar ada yang terintimidasi, jadi nggak usah. Berikutnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya tulis di situ bukan cuma membaca, merenungkan. Karena banyak orang Kristen ini baca Alkitabnya ngebut-ngebut, kejar target, apalagi saingan sama temennya. Kamu udah baca sampai mana? Sampai Mazmur, waduh aku baru kitab Ulangan. Kebut, kejar, bulan depan lo gue susul. Nyusul sih, tapi ditanya, baca apa? Nggak ngerti apa-apa. Baca, renungkan. Kita harus hidup bergaul erat sama Tuhan. Supaya, nah kalau kita hidup bergaul sama Tuhan, kita nggak gampang dibohongin, nggak gampang diombang-ambing sama berita-berita di luar sana, sosial media, YouTube dan sebagainya. Wah, kita ngerti mana suara Tuhan yang benar, mana suara Tuhan yang palsu. Saya dengar banyak cerita ya, ada orang yang ngakunya hamba Tuhan, ngakunya. Terus tiba-tiba datang ke rumah. Terus orang yang ngakunya hamba Tuhan itu bilang, Pak, saya lagi ada kebutuhan. Waktu saya berdoa, Tuhan tunjukin wajah Bapak ke saya. Alias lagi minta sama kita. Nah kalau kita tahu Tuhan yang benar, kita dengar suara Tuhan yang benar, kita akan ngomong, oh kalau Tuhan suruh saya memberikan kepada Bapak atau Ibu, mestinya Tuhan yang ngomong sama saya langsung. Yang setuju katanya yes. Karena kita bergaul erat sama Tuhan. Nggak gampang dibohongin sama tanda kutip hamba Tuhan yang palsu. Saya ganti ceritanya deh. Habis tegang banget semuanya. Buat cowok-cowok yang jomblo, ada yang deketin cewek, terus ngomong begini, Tuhan ngomong lu sama aku supaya kamu jadi pacarku. Nah, cewek kalau gampang dibohongin, Tuhan ngomong sama kamu, dahsyat. Tapi kalau ceweknya tahu Tuhan yang benar, pasti ngomong, loh kok Tuhan gak ngomong sama aku? Enak aja lu bawa-bawa nama Tuhan. Nembak ya nembak, tapi gak usah bawa nama Tuhan. Berapa banyak orang dibohongin kayak begitu. Makanya baca firman, renungkan firman. Supaya kita tahu suara Tuhan yang benar. Yang berikutnya, setia dalam ibadah dan pelayanan. Dalam ibadah, dalam pelayanan, kita akan dibentuk, kita akan didewasakan. Tuhan memberikan kepada kita sebuah wadah namanya gereja, di mana kita akan bertumbuh bersama. Memang kadang-kadang ada gesekan. Itu sering saya dengar orang Kristen, wah iya, beribadah iya, tapi nggak mau terlibat. Kenapa? Kalau terlibat nanti ada gesekan. Oh saya katakan pasti ada gesekan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Memang tujuannya supaya kita digesek. Jadi kalau ada sifat-sifat yang tidak baik, digesek. Ada kepribadian yang tidak baik, digesek. Supaya ujungnya nanti kita semua menjadi atau memiliki keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau ada orang ngajarin di luar sana, orang Kristen gak perlu ke gereja. Kita adalah gereja. Oh lu ngaco. Makanya penting banget belajar firman Tuhan. Jadi ngerti itu, yang ngaco-ngaco kita ngerti. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya jangan pernah sepelein firman. Baca, pelajari, renungkan, dengar firman. Hari-hari ini begitu banyak
ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di sosial media. Tapi saya mau katakan, di sosial media juga banyak pengajaran yang benar. Tinggal kita pilih mana yang perlu kita pilih. Sekalian iklan. Salah satu sosial media yang perlu kita follow, subscribe, share, komen, like. Itu sosial medianya Sinode Gereja Betel Indonesia. Di sana banyak ajaran aneh-aneh dan sosial medianya Sinode Gereja Betel Indonesia dengan sigap memberikan penjelasan-penjelasannya. Udah ada yang follow? Duh, belum ada ya. Follow, subscribe, share, komen. Jangan lupa nyalain loncengnya. Next. Bukti iman. Orang kalau beriman, nomor satu, tidak lain dan tidak bukan, orangnya taat. Taat. Iman yang seringkali kita baca dengan bahasa sederhana adalah percaya. Percaya yang sungguh. Nah, iman atau percaya adalah sebuah kata yang positif. Kitab Yakobus dengan jelas mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi orang yang beriman adalah orang yang memiliki tindakan nyata. Saya mau beri contoh yang sederhana aja. Misalnya ada orang sakit nggak sembuh-sembuh. Ada yang namanya action. Kalau percaya, pergilah ke dokter, ngantri. Nanti dipanggil masuk ruangannya, cerita semuanya. Keluhannya apa, yang dirasakan apa. Nanti setelah dokter periksa, dokter akan kasih resep. Bukan cuma kasih resep, dokter akan kasih arahan-arahan, bimbingan-bimbingan. Dan dokter akan kasih, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, kalau kita pengen sembuh, kita tebus resepnya, makan obatnya, lakukan arahan, bimbingan, dan jauhi larangannya. Yang mengerti kata Yesus? Sama. Kalau kita ngomong percaya Tuhan itu tindakan aktif. Gak cuma ngomong percaya, tapi gak ngapa-ngapain. Harus ada sebuah tindakan. Tadi berdoa, baca Alkitab, ibadah, melayani, itu dong. Yang berikutnya, orang yang beriman, firman Tuhan mengatakan hidup benar. Ada yang ngomong, wah Pak, kalau hidup benar di zaman ini dimusuhin orang. Siapa bilang? Beneran. Saya ngomong, siapa bilang hidup benar dimusuhin orang? Beberapa teman saya cerita, kebetulan mereka kerjanya accountant. Mereka cerita, accountant finance. Dan mereka waktu ngobrol-ngobrol sama saya, mereka ngomong begini, semaling-malingnya orang, saya ulang ya, semaling-malingnya orang, kalau cari anak buah, cari orang benar. Kenapa? Walaupun dia maling, dia nggak mau kalau ditipu sama anak buahnya. Berarti maling aja nyari orang benar. Maling aja kalau cari pegawai yang benar. Maling aja kalau cari bisnis partner yang benar. Wah, waktu saya dengar cerita itu, benar. Berarti orang benar itu tetap laku, tetap dicari. Jadi jangan pernah ngomong, wah kalau benar nggak laku sekarang. Siapa bilang? Berikutnya, orang yang beriman hidupnya tidak bercela. Tidak bercela. Blameless. Tidak bercela. Luar dalam sama. Yang diomongin sama yang dilakukan sama. Itu yang tidak bercela. Jangan orang pinternya ngomong, pinternya khotbah, pinternya ngajar, tapi orang di rumah ngomong, waduh itu dia mah cuma jago ngomong. Di rumah luar biasa, kayak neraka. Waduh.
Kan kita nggak mau begitu kan. Kita mau menjadi orang yang tidak bercela, blameless. Yang berikutnya melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Itu orang yang beriman. Walaupun kayaknya susah, tapi tetap taat. Kenapa bisa taat? Tadi saya udah ngomong. Iman adalah energi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Iman adalah bahan bakar kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya punya banyak pengalaman. Kalau Tuhan yang berkehendak, pasti Tuhan bela. Yang amin cuma sedikit. Saya pernah ngobrol sama seseorang, dan hasil ngobrolnya saya ngomong sama dia. Karena dia ngomong, saya mau minta izin sama Tuhan. Supaya apa yang saya lakukan seizin Tuhan. Kesannya rohani, kesannya baik. Tapi saya ngomong sama dia, kalau saya sih gak mau ya. Wah kaget ya, kok gak mau Pak? Iya saya gak mau. Kalau saya melakukan sesuatu seizin Tuhan, berarti inisiatif awalnya siapa? Inisiatif awalnya siapa? Hah? Inisiatif awalnya siapa? Kita, manusia. Jadi banyak orang Kristen babak belur, berjuang untuk menggolkan sesuatu. Kalau saya mau kehendak Tuhan. Kenapa? Kehendak Tuhan. Tuhan yang mau. Kalau Tuhan yang mau, pasti Tuhan modalin. Tuhan yang akan mampukan. Kenapa? Loh, kan Tuhan yang mau. Tuhan yang suruh. Dan saya mengalami banyak hal. Saya nggak kepengenan dan saya tahu diri siapa saya. Tapi waktu Tuhan suruh, Tuhan yang perintahkan. Dan saya bilang, siap Tuhan. Oh itu pintu-pintu kayak dibuka. Jalanan kayak dilapangkan. Saya sampai heran. Teng, 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 teng. Nah kita harus punya konsep seperti ini. Ya keputusan akhir di tangan Bapak Ibu Saudara semua. Tapi begitu banyak orang yang salah tebak umur saya. Dan saya pikir salah satu alasannya itu. Kalau Tuhan yang suruh saya mau. Kalau enggak, saya enggak mau. Ngapain babak belur, nabrak tembok, kesandung, lobang, dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kayak prajurit, kalau komandan yang suruh, pasti dibekali senjata yang lengkap, dibekali ransum yang cukup. Bahkan enggak sedikit komandan-komandan yang mempersiapkan pos-pos di sana, komandan-komandan daerah di sana. Kamu tolong Nathan ya, dia lagi aku suruh tugas. Kayak gitu kan. Tapi kalau inisiatifnya dari kita, maunya dari kita, terus kita minta, Tuhan izin ya, aku lakukan. Tuhan bisa izinkan, Tuhan bisa tidak izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, oh ya udah, silakan sana. Wah, kita nyampe. Makanya banyak orang kelihatan tua sebelum waktunya. Next. Iman, kita mau belajar dari seorang tokoh namanya tetap beriman di tengah tantangan. Tokoh ini namanya Nuh. Ada di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Waktu Nuh hidup dalam sebuah zaman yang bengkok, kacau, gelap. Bahkan Tuhan sampai punya keinginan menghabisi seluruh manusia. Waduh, saya mikir-mikir gitu ya. Zaman Nuh sama beriman. Dan saya waktu mempelajari cerita ini lagi buat khotbah di tempat ini, ada satu hal yang membuat saya kagum. Kan Tuhan suruh Nuh bangun bahtera. Itu kan sesuatu yang tidak lazim gitu loh. Kenapa?
Karena di zaman itu orang-orang manusia belum pernah ngalamin hujan. Belum pernah ngelihat air yang banyak, belum pernah. Jadi waktu Nuh disuruh bangun bahtera dengan tujuan nanti akan ada hujan lebat, akan ada banjir besar. Orang-orang nggak nangkep, maksudnya apa sih? Bahkan dikatakan dalam Alkitab, orang-orang menghina Nuh. Wah, goblok, bego. Bahkan ada yang berkata, gila, sinting, dan sebagainya. Tetapi yang membuat saya kagum adalah bukan pribadi Nuhnya saja, tetapi yang membuat saya kagum waktu belajar ini adalah, kok Nuh kan sendiri. Dikatakan Nuh istri, 3 orang anak, 3 orang menantu. Kok bisa ya? Istrinya, anak-anaknya, menantunya tetap support Nuh, tetap mendukung Nuh sampai air bah itu surut. Ceritanya gitu kan? 7 orang ini tetap mendukung Nuh. Kok bisa ya? Jadi waktu saya pelajari ini, kok bisa ya? Kan mungkin kan istrinya ngomong, waduh Nuh lu ngaco Nuh. Nggak mungkin kayak begini. Atau mungkin anaknya, mungkin anaknya masih nurut, menantunya belum tentu. Di sini kan ada menantu-menantu. Belum tentu kan percaya sama mertua. Boro-boro menurut, percaya aja enggak. Tuh ada yang ketawa kan, punya pengalaman pribadi. Tetapi yang bikin saya kagum, kok istrinya, anaknya, menantunya tetap mendukung Nuh. Dan sekali lagi, waktu saya baca ini saya menemukan sebuah kesimpulan. Kok bisa ya? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Karena Nuh hidup benar dan tidak bercela. Berapa banyak keluarga hancur, berapa banyak istri melawan suami, berapa banyak anak-anak bertindak kurang ajar sama bapaknya karena bapaknya gagal hidup benar dan tidak bercela. Enggak usah diaminkan. Dan saya menemukan sebuah kata, Nuh berhasil menjadi teladan. Seorang kepala keluarga, kalau dia hidup benar, tidak bercela, jadi teladan dalam keluarga. Pasti istri, anak, menantu, cucu, pasti akan hormat, pasti akan dukung. Pasti. Bapak-bapak siap untuk didukung istri, anak, menantu, cucu? Mau? Jadi teladan. Nuh hidup bergaul erat dengan Tuhan, terus Tuhan menyatakan kehendaknya, dan Nuh taat. Itu kunci suksesnya. Bergaul erat, terus Tuhan menyatakan kehendaknya, terus Nuh taat. Hidup benar, hidup tidak bercela, melakukan kehendak Bapa. Karena iman setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Lihat, belum kelihatan. Nuh dengan taat. Jadi inisiatifnya datang dari Tuhan. Ingat ya, iman itu bukan alat manusia memaksa Tuhan, bukan. Iman adalah energi untuk kita melakukan kehendak Bapa. Jadi jangan dibalik ya. Jangan imani. Aduh. Jangan maksa Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya yang di atas, bukan kita. Hasil iman. Hasil iman, dalam cerita Nuh kita bisa melihat hasil iman adalah diingat oleh Tuhan. Nuh, istri dan anak-anaknya dan menantu-menantunya diingat oleh Tuhan. Karena Nuh beriman. Karena Nuh taat. Karena Nuh hidup benar, tidak bercela.
Karena Nuh bergaul erat sama Tuhan. Seneng gak diingat Tuhan? Seneng banget. Mengerikan kalau dilupain sama Tuhan. Saya punya pengalaman, ada seorang hamba Tuhan besar di negara ini. Saya nggak usah sebut namanya. Dan Bapak Ibu Saudara nggak usah tanya sama saya siapa itu, nggak usah. Hamba Tuhan besar ini, bukan badannya besar ya, enggak. Pelayanannya besar, gerejanya besar, dan banyak orang yang mengagumi. Nah, satu waktu ada hamba Tuhan yang meninggal. Nah, saya dan istri ngelayat, dan waktu sampai di rumah duka, rumah dukanya itu ada lift. Jadi saya pencet lift, saya tunggu liftnya terbuka. Waktu liftnya terbuka, saya kaget. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini ada di dalam situ, dari lantai yang lain, mau ngelayat yang sama, dan biasa hamba Tuhan ini bersama dengan orang-orang terdekatnya. Wah, waktu ngelihat hamba Tuhan itu, saya cuma manggut, shalom gitu ya, sambil mundur. Maksud saya mundur, biarlah saya pakai lift yang lain. Dan benar, salah satu orang dekatnya pencet liftnya mau nutup pintunya. Pintunya baru mau ketutup, hamba Tuhan ini manggil saya. Nathan, ikut sini. Dan orang-orang terdekatnya bukain pintunya lagi. Nah, itu waktu mau mulai ibadah penghiburan. Tapi saya senengnya sampai malamnya itu saya masih seneng luar biasa. Kenapa? Saya ngomong sama istri saya, wah dia inget aku loh, dia panggil nama aku loh, siapa saya gitu kan. Istri saya sampai geleng-geleng, istri saya bilang, dia itu manusia loh, belum Tuhan. Terus saya mikir, iya ya, nama saya dipanggil, diinget sama orang hebat aja, senengnya luar biasa. Apalagi Tuhan. Apalagi kalau Tuhan ingat saya. Wah, dahsyat. Hasil dari iman berikutnya adalah mendapat berikutnya. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah bahasanya agak kurang enak. Kesannya kita pegawai gitu ya, dikasih upah. Bahasa Inggrisnya saya lebih suka. Mendapat reward. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat reward. Akan mendapat balasannya. Akan mendapat pahala. Akan mendapat mahkota. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu. Lagi diulang. Karena besar reward yang menanti. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ingat kata-katanya, melakukan kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Melakukan kehendak. Nah, kita mau tetap tekun, mau tetap setia supaya memperoleh apa yang dijanjikan. Dan yang terakhir, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Sang Perintis iman. Ayat ini menutup sekaligus memastikan perintis, pemulai, pelopor iman kita itu Yesus Kristus sendiri. Ingat, kita punya iman untuk melakukan kehendak Tuhan. Inisiatif harus berasal dari Tuhan. Iman adalah energi buat kita. Jadi dikatakan perintis, pemulai, pelopor, inisiator, the author of our faith adalah Yesus Kristus sendiri.
Dan ayat ini menjadi kunci. Mata kita harus selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang kita bagi bersama. Worship leader, singers, pemusik akan memimpin kita menaikkan sebuah pujian. Sungguh besar